Puji Tuhan. Shalom kawan Tuhan, dimanapun Anda berada. Apapun keadaannya hari ini, kita mau mengucap syukur. Karena kita percaya, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengucap syukur, 5 roti 2 ikan jadi lebih 12 bakul. Lazarus bangkit karena Tuhan Yesus mengucap syukur. Apapun keadaan kita, pasti Tuhan kerjakan sesuatu asalkan kita mengucap syukur. Haleluya. Kita mau angkat tangan kita mau bawa hati kita, perasaan kita, hidup kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Pujian ini berkata, tak perlu kau khawatir, bukan karena engkau sanggup, tapi karena Yesus sanggup. Amin saudara. Sekali lagi, bukan karena engkau sanggup, sebab Dia yang sanggup. Haleluya. Amin. Sekali lagi angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Yes. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Katakan dengan iman, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yes. Gerakkan kakimu. Amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir. Siapa yang sanggup? Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Oh, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh Yesus. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Nyanyi bagi. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hidup. Amin. Sekali lagi saya mau ingatkan, seperti pujian ini berkata, tak perlu kau khawatir, sebab bukan kita yang sanggup, tapi Tuhan sanggup. Kalau saat ini kau katakan, aku gak mampu Tuhan, aku gak punya apa-apa, it's okay. Karena Dia Allah yang gagah perkasa. Ia akan melawat kita, dan bahkan Ia sudah melawat kita hari ini, asal kita mau buka hati kita. Mari sama-sama kita masuk dalam sikap yang menyembah. Kita tanggalkan segala beban kita percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya,
berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Ini isi hati Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Yes, Jesus, yang datang dengan segenap hatinya. Mari berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, yes, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin, Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya, ya amin. Saat umat mencari wajahnya, yes, serukan namanya, berseru, berdoa, Yesus, bersujud menyembah, amin, dan menikmati kehadirannya. Ini isi hatimu Tuhan, oh dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, yes, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu, oh Tuhan, memenuhi kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan, oh di bait kudus-Mu. Hadirat-Mu nyata saat hari ini menjamah kami. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, menjamah setiap hati yang mencari-Mu dengan sungguh, dengan segenap hati, merendahkan diri Yesus. Oh Tuhan, hadirat-Mu yang bekerja. Shikira baragara ya rabase. Haleluya, 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 amin Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Shikira baragara ya la 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 was. Shikira baragara ya la 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 was. Kira bora la la gara ya la 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 was. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat
kami, Juru Selamat kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada yang lain yang kami tinggikan selain Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Amin. Oh Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah, katakan di tempat kami, oh di tempat kami Tuhan, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku Roh Kudus, oh mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, katakan di hati kami, di hati kami, oh mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkan. Mari undang Roh Kudus, katakan mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkan, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, oh pulihkan kami, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, menjamah setiap hati, menjamah setiap hati, setiap yang berbeban berat. Haleluya, setiap hati yang hancur Tuhan, oh Tuhan, Roh-Mu yang kudus memulihkan, menjamah, memulihkan, menjamah, memulihkan, menjadikan kami ciptaan yang baru. Haleluya. Biar saat kami menyembah, Roh Kudus-Mu turun Bapa, mengalir bagaikan hujan yang membasahi tanah kering, bagaikan sungai yang mengaliri lembah-lembah. Haleluya, mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus. Shikira bara bara gara ya kira bora la gara ya shikira bara bara gara ya la shikira bara 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 bas
amin, amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Katakan dari dalam hatimu, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati. Amin. Haleluya. Kemurahan-Mu. Amin. Mari kita perkatakan firman ini. Haleluya. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, ya Yesus, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sekali lagi kita perkatakan firman Tuhan ini, amin. Oh, lebih baik satu hari. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, untuk memuji, untuk menyembah-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Haleluya. Dan menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan kepada Tuhan, dan menikmati Yesus, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Kemurahan-Mu, hanya kemurahan-Mu, hanya kemurahan-Mu. Hidup dari kemurahan-Mu, tinggal dalam kemurahan-Mu, berjalan dalam kemurahan-Mu. Sebab semua hanya kemurahan-Mu. Kami hidup kemurahan-Mu. Apa yang kami makan kemurahan-Mu. Apa yang kami nikmati kemurahan-Mu. Kekayaan, kejayaan, apapun itu kemurahan-Mu. Biar kami boleh kembalikan hanya bagi nama Yesus, nama Raja di atas segala raja, yang kasih-Nya melebihi langit. Oh, yang ampunannya lebih dalam dari bumi, yang kasih karunia-Nya lebih luas dari lautan, tak pernah berhenti. Haleluya. Glory Hosanna, glory Hosanna, glory Hosanna. Haleluya, haleluya bagi Raja di atas segala raja. Mari kita berikan kemuliaan. Amin. Kehormatan, kejayaan,
kekuatan. Pujian bagi nama Yesus, nama yang hidup, nama yang bangkit, nama yang naik ke surga. Oh, menjadi pengantara kami, imam besar agung. Haleluya Yesus. Shikira bara 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 base. Shikira bara 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 base. Oh Tuhan, tiada lain selain menyembahmu, 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 menyembahmu Yesus. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Mari katakan kepada Tuhan, lebih dalam lagi. Ini cinta kami Tuhan Yesus, ku mengasihimu. Amin. Biar bukan cuma sekedar kata-kata Tuhan. Yes, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Yes, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan, lebih dalam lagi. Amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari berikan kemuliaan bagi Allah Bapa kita, bagi Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan kita, yang telah menyelamatkan kita, menebus kita, bahkan membebaskan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, sorak-sorai kami bagimu, pujian kami bagimu Tuhan, sembah kami bagimu, ucapan syukur kami bagimu Tuhan. Karena Tuhan, apa yang sudah, sedang, dan akan Tuhan kerjakan, segala yang baik, segala yang luar biasa baik Tuhan, untuk hari depan penuh dengan harapan. Yesus, amin. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, terima kasih. Haleluya Tuhan. Saya persilahkan nanti Ibu Natali yang akan membawa kita dalam doa syafaat. Waktu dan tempat saya serahkan. Boleh di-mute terlebih dahulu. Maaf, di-unmute. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan.
Karena hari ini ada karena kebaikan Tuhan. Karena hari ini Tuhan kami ada di mana kami ada saat ini. Posisi kami dimanapun Tuhan. Kondisi apapun kami saat ini Tuhan. Kami ada karena kemurahan. Kami ada karena janji-Mu di dalam hidup. Lagu ini mengatakan kami mengasihi, mau mengasihi. Bukan di saat kondisi kami baik, bukan di saat kami sehat, bukan di saat kami senang, tapi di saat kami susah sekalipun Tuhan, kami terus mau mengasihi-Mu. Bukan hanya dengan lidah dan bibir kami, tapi kami mau mengasihi dengan hati kami, dengan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami terus bersyukur dan bersyukur atas kondisi apapun kami saat ini Tuhan. Sebab lebih banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami dibandingkan dengan kesusahan dan kekurangan. Kau Bapa kami yang setia. Kau Tuhan yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga gereja kami, keluarga besar gereja kami, Tuhan, gereja apapun kami, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan kami. Kami mengucap syukur untuk keadaan kami apapun saat ini, Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Satu kali lagi Kau berikan untuk kami untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk terus menghitung hari-hari yang Kau berikan untuk kehidupan kami. Di ujung tahun ini Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau terus bersama dengan kami. Di setiap tahun-tahun yang kami sudah lewati Tuhan, Kau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan saat ini untuk teman-teman kami yang saat ini sedang masa kemo, yang sedang mengalami sakit berat Tuhan. Tolong setiap mereka Tuhan. Setiap mereka yang ada di pikiran kami masing-masing Tuhan, teman-teman kami, saudara kami Tuhan, siapapun itu kami percaya. Kau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kau Yehovah Jireh Tuhan, kami percaya akan janji terus akan tergenapi di setiap kehidupan anak-anak yang sungguh-sungguh menantikan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya mereka akan sembuh dan pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini di dalam ambang perpecahan mungkin yang sudah hancur sekalipun Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Kau akan menyatukan kembali. Kau akan memulihkan kembali dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Kami percaya akan nama-Mu terus Tuhan yang sanggup memulihkan segala keadaan dan kondisi yang sudah rusak sekalipun. Tuhan, kami percaya Tuhan, apabila kami terus datang padamu, hanya akan ada kebaikan dan kebaikan. Kekuatan dan kekuatan baru Tuhan akan berikan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semuanya keluarga kami Tuhan, yang hari ini kami semuanya ikut pada saat ini Tuhan. Apapun masalah kami, apapun dan beban kehidupan kami, masing-masing Kau yang selidiki kami Tuhan. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, apa yang kami rindukan. Semua hati kami Kau yang selidiki Tuhan, Kau yang pulihkan, yang sedang beban berat, maupun yang sedang lemah letih dan lesu, sedang mundur, sedang down feelingnya Tuhan, pulihkan. Tuhan berikan kekuatan baru, Tuhan berikan kasih-Nya Tuhan, yang selalu mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami masing-masing. Untuk memulihkan setiap jiwa kami yang kering, setiap jiwa kami yang merasa ditinggalkan, setiap jiwa kami yang pahit Tuhan, pulihkan. Tuhan tolong juga semua keluarga-keluarga Tuhan Yesus. Biarlah suami-suami boleh menjadi imam-imam di dalam keluarga. Imam-imam yang seturut dengan kebenaran Tuhan, yang berhikmat, membawa anak istrinya kembali dekat kepada Tuhan, semakin dekat dan semakin erat. Juga untuk istri-istri Tuhan, Tuhan berkati untuk selalu menjadi penolong yang setia, untuk menjadi penolong buat suami dan anak-anak di rumah. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan hikmat, kekuatan, terutama untuk wanita-wanita yang saat ini mungkin dimanapun mereka berada, sedang berhati hancur Tuhan, sedang berbeban berat, sedang tidak ada jalan keluar Tuhan. Mungkin mereka merasa sendiri Tuhan, berikan kekuatan. Dimanapun mereka berada Tuhan, berikan kekuatan. Dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, pulihkan. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan day by day setiap hari. Supaya mereka dapat melewati dengan kekuatan Tuhan dan keluar sebagai pemenang. Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak juga Tuhan. Berkati semua anak-anak yang tumbuh di dalam kehidupan sebuah keluarga yang baik Tuhan Yesus di dalam Engkau. Tuhan kuatkan, persatukan Tuhan setiap keluarga-keluarga yang hari ini kami ikut Zoom Tuhan. Kami percaya kami tidak pernah Tuhan tinggalkan. Terima kasih untuk janji-Mu dan kemurahan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Apapun kondisi kami Tuhan saat ini.
tidak akan membawa kami menjauh daripada kasih-Mu. Sebab kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dari hati kami yang paling dalam atas segala kondisi apapun kami saat ini. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu saat Ibu Grace Tuhan yang membawakan firman-Mu. Biar hanya kebenaran-Mu dan isi hati-Mu Tuhan sampaikan. Buat kami semua diberkati hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Tim dan Cik Evelyn Tuhan. Gembala kami juga gereja kami City of Love. Biar terus Tuhan diberkati dengan hikmat dan kemurahan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Melalui gereja City of Love, terutama Women of Love. Menjadi saluran buat banyak jiwa. Dipulihkan dan dimenangkan kembali yang hilang, diambil kembali oleh Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sekarang akan semua device, peralatan, internet, wifi, apapun yang kami pakai, dimanapun kami berada. Tuhan berikan kelancaran supaya kami semua dapat mendengar 100% firman Tuhan masuk ke dalam hati kami dan bertumbuh dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan. Berkati AL dan singer semuanya Tuhan, sound system segalanya, pelayan-pelayan-Mu yang hari ini ambil bagian Tuhan, berkati kehidupan mereka. Kami percayakan seluruh aspek kehidupan kami hari ini, bahkan selama-lamanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di Amin, puji Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan dalam satu Tuhan, Tuhan Yesus. lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berikan waktu dan tempat kepada Ibu Grace Suhadi. Saya persilakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu mengucap syukur atas segala perkara yang Engkau sudah buat dan lakukan, dan Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga pertengahan saat ini, dan setiap pujian dan penyembahan kami percaya sudah naik menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan sekarang kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biar kiranya urapan Roh Kudus ada atas setiap kami yang hadir di Zoom pada siang hari ini, terlebih juga untuk hamba-Mu, dan sembunyikan di belakang salib-Mu, biar Engkau sendiri akan nampak dan berkata-kata. Terima kasih banyak Tuhan. Semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu ya, jadi saya tidak salah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Evelyn yang sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada siang hari ini. Ketika saya di WA oleh Desti, saya kaget juga gitu ya. Terima kasih banyak. Perkenalkan dulu saya supaya ibu-ibu yang ada di sini sedikit tahu siapa saya dan latar belakang saya sedikit aja ya. Nama saya Grace Suhadi dan saya adalah staf full timer dari Dr. Yanto dari CK7, dan saya melayani di bidang komunitas CK7. Nah, itu adalah sedikit pelayanan saya, baru sedikit ya, karena ada begitu banyak pelayanan yang lain. Dan saya adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Suami saya almarhum sudah Tuhan panggil pulang 19 tahun yang lalu ke surga. Saya mempunyai 2 orang anak dan 4 orang cucu. Ya, jadi anak saya ada 2 perempuan dan pria, 2 anak mantu, 4 orang cucu. Cucu saya yang paling besar sudah berusia 21 tahun. Saya seorang omah, ibu-ibu ya. Itu sedikit perkenalan saya supaya ibu-ibu sedikit tahu ketika lihat saya jadi nggak terlalu asing. Nah, puji Tuhan, saya bersyukur kalau saya bisa berada di antara Women of Love pada hari ini. Ibu-ibu, kita tidak terasa sudah ada di penghujung akhir tahun, betul?
Sebentar lagi kita akan meninggalkan yang namanya tahun 2022. Satu tahun yang penuh dengan berbagai dinamika kehidupan. Baik itu senang ataupun itu tidak senang. Tetapi kita semua bisa ada sampai hari ini, itu terjadi karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, ketika kita mau meninggalkan tahun yang lama dan ketika kita mau masuk tahun yang baru, adakah di dalam pikiran kita atau hidup kita apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan pastinya? Yaitu saya rindu ada satu perubahan di dalam setiap kehidupan kita sebagai wanita khususnya, untuk kita memasuki tahun yang baru dengan perubahan-perubahan yang sudah Allah kerjakan. Sepanjang tahun ibu-ibu mengikuti ibadah, membaca Alkitab, mengikuti berbagai ibadah yang ada, pastinya setiap firman yang kita dengar harus merubah setiap karakter kita tentunya ya. Nah, hari ini satu firman Tuhan yang akan saya bagikan yaitu no drama. Tentunya nggak asing buat kita kalau namanya film drama ya ibu-ibu ya. Ketika pandemi terjadi, ini yang sangat dicari oleh para wanita juga para pria. Karena mengisi kekosongan-kekosongan waktu yang tidak bisa kita lewati di luar. Ya, jadi yang dicari adalah drama. Kita hidup ibu-ibu dan bapak yang terkasih ada di dalam dunia ini bagaikan ada di dunia acting. Betul? Atau di dunia peran. Atau di dalam atau di atas panggung sandiwara. Siapa bintang-bintangnya yang ada di panggung sandiwara dunia ini? Kita bintang-bintangnya. Kitalah para pemainnya. Entah itu kita menjadi tokoh utama atau kita menjadi hanya figuran biasa saja, tetapi kita adalah bintang-bintang di panggung sandiwara dunia ini. Dan siapa sutradaranya? Tentunya kita semua tahu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak dan Ibu, dunia peran yang sedang kita mainkan atau jalankan sekarang ini di dalam dunia adalah yang nantinya harus kita pertanggungjawabkan. Itulah tadi saya buka dengan kata-kata pembuka, sepanjang tahun kita sudah melewati berbagai hal, kita mengikuti setiap ibadah. Adakah yang kita rindukan di tahun yang akan datang, yaitu ada perubahan. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita buat, dan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, yang kita perkatakan harus kita pertanggungjawabkan. Nah, berbeda dengan peran-peran atau acting seperti film, bintang-bintang film yang ada, yaitu aktor atau artis di dunia layar lebar atau di sinetron. Mereka adalah mengikuti cerita-cerita fiksi dan dongeng belaka. Dan yang membedakan mereka dengan kita adalah pertanggungjawabannya. Mereka bintang-bintang yang dibayar, yang sekian episode sudah selesai, tetapi kita anak-anak Allah yang ada di panggung sandiwara dunia ini belum selesai. Kita akan menyelesaikannya ketika Tuhan panggil kita pulang, atau ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan semua peran yang kita buat, kita jalani, kita lakukan di atas muka bumi ini harus kita pertanggungjawabkan. Amin, ibu-ibu yang terkasih. Nah, tema hari ini adalah no drama atau a life without drama. Saya mengutip satu syair lagu, Bapak Ibu ya. Saya mengutip satu syair lagu yang dinyanyikan oleh satu penyanyi, yaitu tentang dunia ini panggung sandiwara. Kata-katanya seperti ini. Ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Itu sepenggal kata-kata dari lagu seorang penyanyi yang sangat terkenal, yaitu Ahmad Albar. Ya, nanti ibu-ibu, bapak-ibu bisa mencarinya di YouTube ada ya. Nah, itu sepenggal kata-kata bahwa kita dunia ini penuh dengan peran sandiwara ya. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang wajar, bahkan ada yang berpura-pura. Syair tersebut
hendak mengungkapkan bahwa di dalam kehidupan masyarakat nyata, khususnya kita, sering terjadi kepalsuan hidup. Betul atau betul nih? Ya, sering terjadi kepalsuan hidup. Seperti di dalam panggung sandiwara atau dalam dunia peran akting kita. Ternyata Bapak dan Ibu yang terkasih, bermain sandiwara atau yang namanya berakting dalam kehidupan nyata juga melanda kehidupan spiritual. Nah, bukan hanya untuk orang-orang yang masih belum kenal Tuhan, tapi ternyata kehidupan bersandiwara atau kemunafikan, ya itu jelas atau kasarnya gitu ya, itu terjadi di dunia spiritual atau dunia rohani atau dunia anak-anak Tuhan atau dunia hamba-hamba Allah yang melayani. Jauh hari sebelum lagu ini diciptakan yang dikarang oleh penyanyi Ahmad Albar, Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus sudah mengungkapkannya. Yuk kita baca yuk di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 36. Tetapi saya tidak akan baca semuanya pastinya ya. Kalau saya baca semuanya nanti sampai sore tidak akan selesai. Saya akan membaca 2 ayat saja. Bapak dan Ibu bisa membacanya selanjutnya secara sendiri di rumah. Tolong disimak ayat firman Tuhan hari ini. Kecaman Tuhan Yesus terhadap ahli Taurat dan orang Farisi yang dalam hidup beragamanya patut diacungi jempol. Tetapi Tuhan melihat adanya kemunafikan atau berpura-pura sehingga Tuhan menyamakan mereka seperti kuburan. Ayat 27 saya bacakan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang, pelbagai jenis kotoran. Perkataan ini dikatakan oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi. Kita tahu siapa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, bukan? Ketika mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan yang keren, hamba-hamba Tuhan, imam-imam Taurat yang sangat tinggi dan sangat dihormati. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, engkau adalah munafik. Engkau kelihatannya saja di luar seperti kuburan yang dilabur putih, tetapi ternyata yang di dalam penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 28 berkata seperti ini, demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Bapak Ibu sekalian, tentang hidup keagamaan orang Farisi dan ahli-ahli orang Taurat yang terkenal orang baik, mereka itu terkenal orang baik ya. Mereka bukan terkenal orang jahat loh. Mereka terkenal dengan orang baik yang dalam menjalankan keagamaan mereka itu sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Nah, oleh sebab itulah Tuhan Yesus ingin menyatakan dalam firman ini, sekalipun kelihatannya mereka baik, tetapi ini yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu mereka bagaikan kuburan yang dilabur putih, tetapi di dalamnya mereka bagaikan hanya jenis kekotoran dan tulang belulang belaka. Nah, firman ini sangat keras. Ternyata mereka hidup di dalam kemunafikan. Ya, orang Farisi ini ternyata hidup hanya di dalam kemunafikan. Nah, sekarang yang saya mau pertanyakan adalah bagaimana dengan kita? Wanita-wanitanya Allah, para prianya Allah, yang katanya melayani Tuhan, yang katanya takut akan Tuhan, yang katanya kalau beribadah kelihatannya sangat baik-baik saja, kelihatannya sangat terhormat, kelihatannya sangat sopan santun. Tetapi mari kita cek yuk di dalam kehidupan kita ini, adakah kemunafikan dari kehidupan kita ini. Coba tapi kita mau lihat dulu apa yang terjadi dengan orang Farisi dan ahli Taurat ini. Yaitu tentang hidup keagamaannya. Kita sangat tahu mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan hebat. Karena mereka sampai tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, slide selanjutnya adalah hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka ini seperti ini. Inilah orang Farisi dan ahli Taurat. Ibu-ibu coba perhatikan ya. Mereka pencinta dan pelindung Alkitab sebagai firman Allah. Adakah kita para Bapak Ibu
yang ada hari ini betul-betul pencinta daripada firman Tuhan? Kedua, orang Farisi sepenuhnya mengabdi kepada hukum Allah. Orang Farisi dan ahli Taurat sangat mengikuti apa yang diperintahkan oleh hukum-hukum Allah. Dan mereka mengikutinya. Dan bagaimana dengan kita yang ada pada siang hari ini? Adakah setiap perintah hukum Allah di dalam firman-Nya yang kita dengar sepanjang tahun, yang sering kita dengar di dalam setiap ibadah yang kita ikuti, adakah kita mengikuti, mentaatinya, atau hanya kita dengar, lalu masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri, dan tidak melakukannya? Ahli Taurat melakukan ini. Ketiga, semangat misionaris dan penginjilan mereka yang luar biasa. Ahli Taurat dan orang Farisi punya semangat yang hebat untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nah, bagaimana dengan kita yang ada di Zoom pada hari ini? Punyakah kita semangat yang sama? Ataukah hanya kita sekedar ketika ada jadwal Woman of Love kita datang, ibadah di hari Selasa di Zoom, tinggal buka Zoom, sudah cukup sampai di sana? Adakah juga di hati kita dan hidup kita mempunyai satu semangat untuk memenangkan setiap jiwa yang ada di dalam rumah tangga kita yang belum kenal akan Tuhan, atau yang ada di sekitar kita? Adakah itu dalam hidup kita? Kayaknya sedikit banget ya Bapak dan Ibu. Tetapi itulah yang dipunyai oleh ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, keempat, mereka menanti kedatangan Mesias. Mereka sangat menanti kedatangan seorang penolong atau juru selamat. Tetapi sayangnya, ketika sang juru selamat itu datang ke atas muka bumi, justru mereka menolak dan tidak mau mempercayainya. Beda dengan kita, amin. Kita waktu dikabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, dan kita mau menerima Dia, dan hari-hari ini kita sedang memperingati hari kelahiran sang juru selamat itu. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat sampai hari ini mereka masih menanti-nanti kedatangan sang juru selamat itu. Itu bedanya. Nah, kelima, mereka memelihara Torah atau hukum secara sempurna. Keenam, mereka berpuasa 1 minggu 2 kali. Pak Niko memberikan kita jadwal atau keharusan, kewajiban khususnya kepada para hamba Tuhan untuk berpuasa 1 minggu 1 kali saja hari Sabtu. Saya nggak tahu apakah ibu-ibu yang ada hari ini, Bapak dan Ibu yang ada, mengikuti puasa ini setiap hari Sabtu atau tidak, 1 kali. Padahal firman Tuhan berkata, orang Farisi dan ahli Taurat melakukan puasa 2 kali seminggu. Dan jika kita hidup kebenaran kita tidak seperti mereka, maka kita tidak akan masuk dalam surga, Bapak Ibu. Itu firman Tuhan loh yang ngomong ya. Mereka berpuasa 1 minggu 2 kali. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan zaman sekarang? 1 kali saja diminta belum tentu dilakukan. Apalagi sekarang ini sedang ada yang namanya puasa 21 hari. Tapi saya percaya kita semua yang ada hari ini kita mau ikut puasa. Amin. Ketujuh, mereka rajin membayar perpuluhan. Bagaimana dengan kita, Bapak dan Ibu? Adakah kita juga rajin atau setia membayar perpuluhan kita? Wah, kalau masih kecil nggak apa-apa, Bu Grace. Tapi kalau udah hitungannya R, ratusan juta, atau M, nanti dulu ya. Itu kayaknya mesti dipikirin dulu. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Ini adalah sedikit daripada 7 kehidupan orang Farisi yang sangat-sangat luar biasa, yang seharusnya kita melebihi daripada mereka. Disinilah Bapak dan Ibu letak tragedinya. Mereka tidak memenuhi persyaratan kerajaan Allah. Wow, kalau gitu saya nggak apa-apa dong Bu Grace, nggak bayar perpuluhan. Nggak apa-apa dong saya nggak puasa. Buktinya Tuhan sendiri bilang, mereka melakukan kesetiaan ini juga itu tragedi. Tapi tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena memang masuk kerajaan Allah, kita akan lihat ya, kita akan lihat selanjutnya. Kemunafikan hidup keagamaan orang Farisi. Nah, ini dia kemunafikan mereka. Sekalipun mereka melakukan yang tadi, ya. Pertama, orang Farisi mengajar tapi tidak melakukan yang diajarkan. Bagaimana dengan kita? Hai anak-anak Tuhan, bukankah kita juga suka mengajar orang lain dengan firman Tuhan? Kita pintar loh kalau mengajar orang lain.
Kita pintar kalau mengajarin pembantu kita. Kamu kan belum kenal Tuhan. Kamu harus kenal Tuhan Yesus. Karena kalau kamu tidak kenal Tuhan Yesus, kamu tidak masuk sorga. Gitu ya. Kalau kita coba mengabarkan kabar kebenaran ini kepada setiap orang yang ada di rumah kita. Nggak usah yang jauh-jauh. Kita pintar ngajar. Atau mungkin para hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Kita pintar mengajar kebenaran firman seperti saya sekarang ini. Apakah saya bisa melakukan setiap kebenaran firman yang saya ajarkan? Itu tidak dilakukan oleh orang Farisi. Mereka pintar mengajar, mereka tahu segenap hukum Taurat, mereka pintar dengan setiap firman Tuhan, tapi mereka hanya bisa mengajar. Kedua, orang Farisi mengerjakan semua aktivitas keagamaannya hanya untuk dilihat oleh orang. Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini, di Zoom pada hari ini, bagaimana dengan hidup keagamaan kita sekarang ini? Kita akan segera meninggalkan tahun 2022. Apakah kita melakukan ibadah kita hanya untuk menyenangkan hati Ibu Evelyn sebagai Ibu Gembala? Apakah kita datang beribadah hanya untuk menyenangkan Bapak Gembala saya? Ataukah kita datang beribadah waktu hari Minggu hanya untuk menggenapi KTP saya yang orang Kristen, absen aja di gereja karena KTP saya Kristen? Ataukah kita beribadah dan melayani karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Bukan karena ada motivasi di belakangnya. Jadi hari ini yuk kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, periksa diri kita. Periksa kita punya motivasi di dalam beribadah, di dalam kita melayani. Adakah motivasi yang salah? Adakah kemunafikan di sana? Saya sampai memberi satu gambar dan mati-matian saya minta sama Densi untuk ini keluar gambarnya ya. Di sini ada dua wajah dengan pakai topeng hitam dan putih. Nah, kebanyakan kita hari-hari ini hidup seperti ini. Bermuka dua. Kelihatan tampak luar baik, kelihatan tampak luar sungguh-sungguh beribadah, kelihatan tampak luar sungguh-sungguh berdoa. Tetapi hanya kita dan Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan sungguh-sungguh takut akan Tuhan atau hanya untuk menyenangkan hati manusia. Kita mau cek diri ya. Ketiga, orang Farisi rela melakukan apa saja demi mempertobatkan satu orang. Keren mereka. Untuk mempertobatkan satu orang mereka lakukan apa saja. Tetapi tidak menjadikannya sebagai orang sorga. Maksudnya tidak memenangkan orang itu untuk masuk sorga. Kenapa? Karena mereka melakukannya dalam kemunafikan. Artinya mereka memenangkan orang ini membawa hanya untuk kemuliaan mereka, mempermuliakan nama mereka, menyenangkan hati mereka, sehingga orang-orang ini tidak diajarkan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, ketika kita melayani satu komunitas seperti ini, ketika kita sedang melayani satu jiwa untuk kita menangkan bagi Tuhan, motivasi kita apa? Bawa dia untuk menyanjung kita, bawa mereka untuk menghormati kita sebagai pemimpin gereja, ataukah membawa mereka betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh takut dan masuk surga. Hari ini kita semua mau mengecek apa yang kita buat dan lakukan, Bapak dan Ibu. Karena orang Farisi, mereka duduk di kursi kepemimpinan dan mengajar, masalah mereka hanya mengajar untuk tidak melakukan apa yang diajarkan, ya. Nah, bagi orang Farisi, satu pelayanan atau satu ibadah adalah hanya satu pertunjukan atau satu acting belaka. Tetapi buat kita anak-anak Tuhan, jangan lakukan itu. Amin. Karena harus ada pertanggungjawaban nanti. Sekarang mungkin kita manusia tidak bisa melihat. Pendeta, gembala, Bapak dan Ibu tidak bisa melihat apa yang engkau tampilkan. Tetapi ingat, ada Allah di atas yang akan melihat apa yang kita tampilkan, apa yang kita lakukan, apakah itu sungguh-sungguh ataukah itu hanya kemunafikan. Ingat, akan ada hari penghakiman. Nah, oleh sebab itu kita lanjut kepada ayat yang selanjutnya, yaitu di dalam Matius 5 ayat 20 berkata seperti ini, maka aku berkata kepadamu, hai anak-anak Allah yang ada pada siang hari ini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat,
dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ketika kita hidup di dalam pelayanan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita hanya pakai topeng kemunafikan, Bapak dan Ibu. Kita susah untuk menunjukkan kebenaran Allah. Kita tidak bisa memenangkan jiwa untuk datang kenal kepada Tuhan. Kalau berbicara tentang kenal kepada Tuhan, Bapak Ibu, saya ingin bersaksi satu kesaksian hidup. Ya, saya punya satu kesaksian yang menurut saya itu sangat luar biasa, yaitu mengenai dari mama mertua saya. Izinkan saya memberikan kesaksian ini dengan sedikit waktu. Saya mempunyai ibu mertua yang masih belum kenal akan Tuhan itu sekian belas tahun yang lalu, ya, sekian belas tahun yang lalu. Tetapi kesaksian ini saya tahu sangat menjadi berkat buat orang-orang yang ada sekarang ini. Waktu saya menikah, mertua saya satu keluarga bukan orang yang kenal Tuhan. Mereka dari Buddha, dan suami saya almarhum juga dulu dari seorang yang penganut agama Buddha, tapi mereka itu tidak apa ya namanya, tidak fanatik dengan agamanya, kecuali saya punya ipar-ipar. Ada satu ipar saya sangat fanatik, sehingga di rumahnya itu ada 175 patung yang dia simpan untuk dia sembah. Nah, kebetulan suami saya almarhum adalah keluarga dari orang Medan, Chinese Medan, Bapak Ibu ya. Nah, kalau orang Medan tuh punya tradisi, kalau anak-anaknya menikah, sekalipun mereka harus tinggal bareng. Mereka senang banget tinggal satu rumah gitu ya. Ngumpulin anak, mantu, cucu di sana. Jadi mereka punya rumah tuh gede banget di daerah Kebayoran Lama, tapi satu-satunya mantu atau keluarga yang tidak mau tinggal di dalam hanya saya. Jadi ketika saya menikah, saya bilang sama suami, saya tidak mau masuk di dalam rumah keluarga kamu. Bukan saya tidak suka mereka, tetapi saya menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Karena itu keluarga udah keluarga besar, Bapak Ibu. Udah papa mama, ada cici, ada 2 cici, ada koko. Wah, semua dengan keluarganya. Kalau saya ikut tinggal di sana mau jadi apa itu keluarga ya? Saya nggak mau. Saya satu punya prinsip, saya harus tinggal di luar. Nah, apalagi mereka adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Yang kenal Tuhan satu-satunya mantu hanya saya dalam keluarga itu. Nah, singkat cerita Bapak dan Ibu, ketika saya melahirkan anak saya yang pertama, dan anak ini sudah usia 1 tahun, hampir 2 tahun, dan saya mulai isi kembali anak yang kedua, kami dapat kabar bahwa mama mertua menderita sakit kanker, yaitu kanker tulang. Dia menderita sakit kanker tulang di belakang, yang memang akibat dari dia pernah dioperasi kanker payudara setelah 5 tahun. Jadi rupanya ini sembuh, tapi rupanya belum sembuh secara total, dia lari ke tulang belakang. Dan itu singkat cerita parah banget lah. Akhirnya dibawa ke Singapura oleh mereka, anak-anak. Sampai di Singapura, dokter di sana memvonis bahwa hidupnya tinggal 3 bulan. Saya hari ini ceritanya agak lengkap sedikit nih, Densi ya. Sisa 3 bulan hidupnya, dan disuruh pulang saja karena memang tidak ada harapan. Jadi bawa pulang ke Jakarta, tapi di Jakarta mereka tetap cari berbagai dokter untuk berobat dan disembuhkan. Sudah dicari berbagai dokter, semua dokter sama-sama satu suara. Hidupnya tinggal 3 bulan, tidak lebih. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, kebetulan ini anak mantu ini sangat sayang sama mama. Mereka cari cara untuk menyembuhkan mama, tapi tidak ada cara yang lain. Ketika saya dengar ini, saya adalah anak Tuhan, tapi saya masih muda. Ketika saya menikah, saya baru berusia 18 tahun, Bapak Ibu ya. Saya baru selesai sekolah SMA, saya langsung married. Enggak kecelakaan, enggak. Ketika saya menikah, saya baru 2 tahun kemudian baru punya anak ya. Jadi ketika saya menikah, memang suami saya masih dalam kondisi beragama Buddha. Ingat ya Bapak Ibu yang punya anak, jangan izinkan yang gelap jadi dengan yang terang. Karena itu waktu saya nggak ngerti, kebetulan papa saya sudah tidak ada, dan saya masih kecil, dan mama saya satu-satunya yang merawat kami. Jadi tidak ada pengajaran meskipun saya tumbuh dari satu pelayanan gereja dari kecil. Nah, singkat cerita saya married, dan ketika kabar ini datang, saya mendengar hati saya sedih. Saya bilang begini sama suami saya, coba kita kasih tahu mama, supaya suami saya sudah terima Yesus, Bapak dan Ibu ya. 1 tahun ketika dia menikah dengan saya, itu juga ada kesaksian yang luar biasa yang saya tidak akan bagikan di sini karena akan panjang.
lalu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika mama sakit, saya bilang sama dia begini, ayo saksikan sama mama, supaya dia bisa terima Yesus. Paling tidak terima Yesus, saya udah gak kepikir tentang mujizat. Karena ini kanker stadium 4, dan Bapak Ibu harus tahu kakinya dia ini udah copot. Jadi kaki mama mertua saya ini, pinggulnya itu kalau pernah lihat boneka Jepang ya, yang kakinya goyang-goyang gitu, kalau orang zaman dulu tahu tuh, ditaruh di depan mobil tuh ada boneka yang cuman dari pahanya aja, pangkal paha goyang, itu kaki mama saya. Kondisinya sudah seperti itu dan belakangnya itu sampai sudah bolong. Berjalannya waktu itu tinggal 21 hari, Bapak Ibu ya, berjalannya waktu. Itu hati saya masih tidak nyaman. Saya bilang sama suami saya dorong dia, ayo ngomong sama mama, suruh dia terima Yesus. Karena saya tahu memang keluarga ini adalah keluarga yang sangat menolak yang namanya orang Kristen. Even waktu saya married pun dia sangat menentang, mereka sangat menentang keras. Nah, saya bilang sama suami saya, ayo ngomong. Terus suami saya bilang, nggak mau, saya nggak berani. Saya takut, katanya. Ya, saya pikir nih kalau dia takut terus siapa lagi? Karena yang Kristen, anak mantu cuma saya, yang lain masih Buddha semua. Lalu saya bilang gini, ya udah deh, coba kita datang ke mama, singkat cerita kita datang, setiap minggu memang saya selalu datang untuk nengok, untuk ngurutin mama gitu ya. Nah, waktu saya sedang datang dan saya ngurutin, saya bilang gini sama mama, saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan tolong saya. Lalu saya ngomong, Ma, mau nggak mama didoain untuk terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Karena mama sudah menderita di bumi. Saya tuh orangnya memang kalau ngomong tuh straight to the point, Bapak Ibu ya. Jadi nggak pakai simpen-simpen, meskipun saya anak mantu gitu ya. Jadi saya bilang daripada udah menderita di bumi, mama bisa masuk surga. Jadi nggak masuk neraka. Saya bilang sama dia. Dan puji Tuhan, lalu mama bilang gini, iya saya mau didoain. Wah, saya seneng. Tapi gimana nih caranya? Karena saya masih muda, Bapak Ibu. Bukan seperti sekarang jadi seorang hamba Tuhan. Saya nggak ngerti cara untuk tuntun dia terima Yesus itu seperti apa. Suami saya juga baru bertobat. Jadi saya bilang gini, oke, kalau gitu nanti ada pendeta datang. Lalu saya hubungi mama saya kandung saya, itu memang seorang wanita yang takut Tuhan, yang sungguh setia dan ikuti persekutuan doa seperti ini. Kebetulan dia punya hamba Tuhan di persekutuan doanya adalah seorang hamba Tuhan yang katanya dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang kalau mendoakan orang sakit pasti sembuh. Bahkan orang mati aja bangkit, begitu kata mereka. Tapi di otak saya itu waktu, bagaimana supaya mama mertua saya selamat dan menerima Yesus. Itu aja, saya nggak kepikiran tentang sembuh. Saya bilang, Mama tolong panggilkan pendeta untuk mendoakan mama mertua saya. Singkat cerita Bapak dan Ibu, lalu datanglah hamba Tuhan ini ke rumah mertua saya. Kebetulan sama-sama tempat mereka di Kebayoran Lama. Jadi datanglah ke rumah mertua saya. Tapi apa yang terjadi? Yang datang itu aku hanya gembala, ibu gembala dengan 2 pengerja, dan saya serta suami, karena ipar-ipar saya, semua satu rumah ya Bapak Ibu, tadi saya bilang ya satu rumah ya, tapi mereka semua ngilang. Begitu mendengar ada pendeta mau datang, semua tidak ada yang di ruang tamu. Semua ngilang ke dalam kamar masing-masing. Wow, keren banget. Jadi tinggal kita berempat. Tinggal kita berenam sama mama saya. Nah, begitu sampai kita ngobrol-ngobrol, saya bilang, Om, saya panggil dia Om karena saya masih muda banget itu waktu ya, baru 20 tahun. Saya bilang gini, Om tolong doain mama, tolong tuntun dia terima Yesus. Terus Om ini bilang begini, nggak mau doa saya, Grace. Loh, saya bilang, saya undang Om untuk berdoa. Jadi Om kenapa nggak mau? Saya tanya, karena saya penasaran kenapa dia nggak mau. Kok ada sih pendeta disuruh doa nggak mau gitu loh. Saya tidak akan berdoa karena rumah ini banyak berhala. Bapak Ibu mesti tahu, tadi saya sudah cerita di awal, saya punya ipar yang punya 175 patung. Tetapi harus kita tahu patung itu tidak ada di ruang tamu. Ruang tamu dari keluarga mertua saya itu bersih, nggak ada apa-apa. Betul-betul kosong. Yang ada adalah patung-patung itu ditaruh semua di dalam, di ruang tengah. Jadi nggak ada di dalam ruang depan tuh sama sekali nggak ada apa-apa. Ketika dia bilang di sini banyak patung, saya kaget juga. Karena setahu saya satu patung aja nggak ada di depan, semua di ruang tengah. Lalu dia bilang, Grace, kalau kamu mau saya berdoa, tolong suruh patung-patung itu dibuang atau dibakar. Wah, coba bayangin, saya cuman mantu. Suami saya aja nggak berani untuk ngomong soal penginjilan atau terima Yesus, apalagi suruh bakar patung. Ibu-ibu, itu penderitaan saya yang orang lain nggak tahu itu waktu. Tetapi itu waktu saya cuma bilang begini dan sama Tuhan,
Saya cuma mau mama ini betul-betul terima Yesus dan selamat. Udah itu aja, that's it Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Ini pendeta nggak mau pimpin dia dalam doa. Lalu saya pergi, saya bilang gini sama suami saya dulu. Kamu ke kamar, Gih. Tolong kasih tahu Cici yang paling besar. Boleh nggak patungnya dibakar? Oh, saya ngomong enteng banget, kayak itu patung nggak ada harganya, Bapak Ibu ya. Terus suami saya bilang, ih, nggak mau saya. Saya takut, nggak mau pokoknya. Aduh, saya begitu dia bilang nggak mau, saya nggak mau banyak debat. Saya cuma bilangin, oke, saya yang maju. Saya pergi ke dalam, saya ketok kamar ipar saya yang paling gede, itu kamar ya, di dalam ruangan tamu, di dalam ruangan tengah itu di belakangnya ada kamar-kamar. Saya cari Cici saya yang paling gede. Ketika dia buka, dia bilang, mau ngapain? C, di luar ada pendeta. Iya, saya tahu ada pendeta, udah doain mak gua. Belum, C. Karena pendetanya tidak mau berdoa kalau patung-patung di rumah ini tidak dibuang atau dibakar. Wih, dia punya muka itu pokoknya nggak enak lah dilihatnya ya. Saya juga udah siap-siap lari kalau saya mau ditimpuk gitu atau dipukul sama dia. Terus saya bilang begini, tolong dibakar boleh nggak, Ce? Cece sayang mama kan. Cece mau kan mama itu menjadi sehat. Aku tuh sampai mulutnya sembarangan ngomong loh, Bapak Ibu, serius. Siapa tahu mama sehat, saya bilang jadi sehat dan mama bisa selamat, Ce. Kasihan kalau di dunia dia masuk udah menderita, di sorga dia tidak masuk sorga. Terus Cece dibilang diem. Terus Cece bilang gini, ya udah gini aja karena memang mereka ini sayang banget sama mama. Ya udah gini aja deh. Bakar aja semua, tapi yang penting mama bisa sembuh. Dalam hati saya, gue nggak janji ya, gue mana tahu mama lu mau sembuh atau enggak. Yang penting mama ini patung bakar dulu. Begitu dapat izin, singkat cerita patung diambil, dibakar. Sampai jam 3 sore Bapak Ibu. Semua patung dalam rumah tidak saya izinkan tersisa. Saya bilang bakar semua. Sampai sore selesai dibakar, itu kita padahal ibadah jam 10 tadinya loh. Jam 3 baru selesai bakar patung. Selesai dibakar, saya pikir sudah selesai. Tahu-tahu omnya bilang begini, saya belum mau doa juga, Grace. Wah, saya tambah kaget lagi. Patung sudah dibakar, doa belum mau, ada apa lagi om? Saya bilang, karena masih banyak jimat-jimat yang tersimpan, yang harus dia keluarkan dan dibakar. Waduh, bakar patung saja itu pergumulan buat saya, Bapak Ibu, serius. Kalau mengikuti kondisi saya itu waktu ceritanya nggak cuma sekian menit gitu ya. Lalu saya pikir ya sudahlah, terlanjur saya pernah minta patungnya dibakar. Siapa tahu jimatnya juga mereka mau bakar, padahal jimatnya saya juga nggak tahu, nggak kelihatan. Ketok lagi Cici saya punya kamar, lalu waktu saya ketok dia bilang gini, mau apa lagi lu? Udah baik belum mak gua? Belum Ci, pendeta belum doa, saya cuma bisa ngomong gitu ya, sekalem mungkin, sebaik mungkin supaya dia mau gitu ya, keluarin dia punya jimat. Kata pendeta, jimatnya Cici keluarin dulu dong, tolong dari kehidupan Cici tuh, dari barang-barang Cici keluarin, tolong dibakar. Nah, dia bukan marah Bapak Ibu, tapi dia diam. Terus dia bilang begini sama saya, wah, sejenak dia diam, lalu dia bilang, hebat ya pendeta lu, kayak paranormal katanya. Kok dia bisa tahu gue punya jimat di rumah katanya. Terus saya bilang, ini gue juga nggak tahu, Ci, please tolong kumpulin itu jimat sekarang juga untuk dibakar. Dia kumpulin Bapak Ibu, betul-betul dia kumpulin dan hampir 2 karung kecil itu jimat dikumpulin dan keluar, dan singkat cerita kita bakar. Selesai dibakar, baru pendeta ini bilang, saya akan berdoa. Kita nyanyi cuma 2 lagu, bayangin seharian nyanyi cuma 2 lagu Bapak Ibu. Nyanyi 2 lagu, lalu selesai nyanyi, pendeta langsung pimpin mama masuk di dalam doa penerimaan Yesus. Cuman itu, ya cuman itu. Tapi ceritanya sepanjang hari. Sudah selesai? Sudah. Pendeta pulang, selesai habis doain mama, saya juga sudah lega, tapi juga satu keberatan di dada saya, ada apa nanti saya akan hadapi, karena patung sudah dibakar, jimat sudah dibakar. Saya pikir saya ada resiko yang saya harus hadapi, tapi saya cuma bisa mikir sendiri. Ya sudahlah, saya tinggal tanggung resiko, saya pikir. Singkat cerita, begitu pendeta itu melangkah keluar, nggak terjadi apa-apa. Kira-kira dia baru naik mobil jalan, tiba-tiba Bapak dan Ibu ingat, tadi saya bilang mama mertua saya kakinya sudah copot, punggung ininya sudah bolong, dan kalau mau ke belakang harus digendong oleh adik ipar saya yang laki-laki, karena nggak ada yang kuat. Nah, tiba-tiba mama itu duduk. Tidak mungkin kaki copot itu bisa duduk, Bapak Ibu, nggak mungkin. Saya melihat dengan mata sendiri bagaimana tulang kaki itu seperti nyambung untuk mama. Dan dia duduk tanpa ada yang bantu. Begitu dia duduk, kita nih saking terpesona sampai kayak orang nggak sadar, lihat dia duduk, tahu-tahu dia ngomong gini, saya mau ke belakang. Tolong kasih saya sendal.
Wah, saya buru-buru teriak saking kagetnya dia ngomong, kasih sendal. Saya bilang, kasih mama sendal. Lalu suami saya kasih dia sendal, terus dia berdiri, Bapak Ibu, dia berdiri dengan kakinya yang kokoh, dia berdiri, lalu suami saya bilang, pegangin, dia mau ke belakang. Nah, singkat cerita dia ke kamar mandi, dipapah oleh suami saya, dan dia bisa berjalan, tidak digendong loh, kakinya sudah nyambung. Dia pergi ke belakang, keluar dari kamar mandi, kan perutnya itu udah buncit ya, karena 21, hidupnya tinggal berapa hari lagi. Setelah yang kita doain itu hidupnya tinggal berapa hari lagi, karena dia sempat tidak buang air 2 minggu. Nah itu perutnya sampai gede. Keluar dari kamar mandi, perutnya yang besar, yang buncit tadinya itu kempes. Dia bisa berjalan sendiri tanpa dipegang sama suami saya. Dia nggak mau dipegang sama suami saya. Kita semua menangis terkejut. Dan berkata, Tuhan terima kasih. Mujizat Allah terjadi hari itu. Mama mertua saya sembuh dari kansernya. Seluruh tubuhnya yang rusak dipulihkan. Bahkan bolongnya yang di belakang itu sembuh secara sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kita hebat. Tuhan Yesus kita dahsyat. Ketika di hidup saya tidak ada kemunafikan. Saya menjadi mantu apa adanya saja. Saya nggak pernah takut dengan mereka untuk bermanis-manis atau tidak berani untuk bercerita tentang Yesus. Saya nggak perlu itu. Yang paling penting buat saya adalah saya perlu hidup dalam kebenaran dan tunjukkan kebenaran buat mereka yang tidak takut akan Tuhan. Even dia adalah mertua saya nggak perlu bermanis-manis untuk dapat warisan, bukan? Saya nggak perlu bermanis-manis untuk mereka mengasihi. Saya nggak perlu. Buat saya adalah saya harus berdiri di atas kebenaran dan di atas kebenaran firman Tuhan, yaitu saya tetap takut akan Allah. Nah, ketika dalam kondisi saya tidak munafik, saya berani untuk menyampaikan kabar baik. Mertua saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus dengan mujizat yang luar biasa. Bukan hanya itu Bapak Ibu, seluruh keluarga besar mertua saya, tadi ingat saya bilang mereka semua Buddha, semua terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahkan saya punya adik ipar, juga melayani sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta sampai hari ini. Ipar-ipar saya yang lain juga semua ada dan setia dalam Tuhan. Bahkan sampai ipar saya ada suaminya bukan atau istrinya, betul? Mereka juga Buddha dan mereka juga dimenangkan bagi kerajaan Allah, bagi Tuhan Yesus. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan keluarga saya, Bapak dan Ibu, dan saya percaya ketika kita ada di dalam kebenaran, ketika kita tidak munafik, ketika kita berani menyatakan kebenaran, di sana Tuhan akan bela, Tuhan akan nyatakan kuasa dan mujizatnya. Kita jangan mau jadi kayak orang Farisi yang memenangkan jiwa tapi tidak membawa mereka masuk surga. Tetapi kita mau jadi anak-anak Tuhan Yesus yang mengabarkan kabar baik, tapi mereka diselamatkan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, itu sedikit kesaksian saya. Nah, today message-nya aja. Firman Tuhan akan kita akhiri. Today message-nya yang dituntut Tuhan, yang ini kita lewatkan saja. Today message, nah ini juga kita lewatkan. Oke, today message-nya. Yang dituntut Tuhan dari hamba-hambanya dan umatnya, yaitu kita semua yang ada hari ini, adalah ketaatan, ketulusan, kejujuran, dan kemurnian kita. Mari kita berupaya untuk hidup dalam perkataan dan perbuatan yang sama. Nah itu dia karakter kita ya, integritas kita anak-anak Allah. Kita tidak usah pakai topeng. Kita nggak usah bermanis-manis di depan bos kita hanya untuk mendapat jabatan. Kita nggak usah bermanis-manis hanya untuk supaya kita di depan bos kita supaya naik gaji. Kita nggak usah bermanis-manis di depan gembala kita untuk supaya kita bisa punya jabatan yang lebih lagi yang dikasih oleh gembala. Tetapi kita lakukan apa adanya kita dengan kebenaran dan takut akan Tuhan dan taat akan firman Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengangkat kita dan meninggikan kita serta memberkati kita. Amin, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ketaatan, ketulusan, kejujuran, dan kemurnian itu harus menjadi predikat kita atau integritas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai wanita-wanita dan prianya Allah. Sehingga tidak ada ruang sandiwara dalam hidup kita, dan hidup kita ini akan memancarkan yang namanya kebenaran, ketulusan, keadilan, kepedulian, dan cinta kasih yang tidak bersyarat dan tidak bersandiwara. Karena segala sesuatunya harus kita pertanggungjawabkan kelak. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan sampai di sini saya undang. Kita sama-sama berdoa dulu untuk menutup firman Tuhan. Setelah itu saya akan kembalikan kepada Ibu Evelyn. Bapak terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai
membawakan sedikit firman-Mu dan kesaksian yang ada, biar kiranya itu boleh menjadi dampak, menjadi berkat buat setiap kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ada di Woman of Love yang sudah mendengarnya. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup tidak dalam kemunafikan, tetapi sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu, yang sungguh-sungguh hidup di dalam integritas seorang anak Allah, sehingga dunia yang gelap ini bisa melihat terang-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, dan boleh menjadi berkat buat setiap mereka. Terima kasih banyak Bapa, terus berbicara ya Roh Kudus di dalam setiap hati kami dan hati hamba anak-anak-Mu ini, dan biarlah nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Evelyn. Terima kasih Ibu Grace untuk telah menjadi alat penyampaian firman Tuhan dan juga kesaksian yang luar biasa. Biarlah kita boleh menjadi setia, menjadi tulus, tidak ada topeng lagi yang kita pakai, dan pastinya bukan hanya mendengar tentang kesaksian saja, tapi biar hidup kita boleh mengalami Tuhan. Amin, puji Tuhan. Pengumuman untuk hari ini, untuk esok hari 7 Desember Sak, unmute Sak. Ya, sorry. Untuk esok hari, ITM 7 Desember 2022 akan dilangsungkan jam 8 malam yang akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna, mengundang semua jemaat Woman of Love untuk turut bergabung, dan kita boleh sama-sama disegarkan kembali, diisi kembali lewat firman Tuhan yang akan diberitakan. Untuk hari Minggu, Gereja City of Love Church akan mengadakan Christmas Celebration yang akan dilangsungkan jam 10 pagi. Jadi mengundang Anda semua boleh turut datang dan hadir tanpa perlu mendaftar. Tapi apabila berhalangan, Anda bisa turut bergabung lewat live service melalui YouTube channel City of Love Church. Pengumuman berikutnya untuk minggu depan, tanggal 13 Desember 2022, kita akan mengadakan Christmas Celebration, tidak secara online, tapi mengundang untuk jemaat Woman of Love dan juga baik Bapak maupun Ibu untuk boleh datang di ibadah yang akan dilangsungkan pada jam 11 pagi, tepatnya di Sampurna Strategic Square, North Tower, lantai 3. Jadi bisa langsung bergabung dan datang di tempat ini. Yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timothy Abraham dan juga worship leader nanti oleh Ibu Sari Simorangkir. Untuk dalam rangka Natal, Woman of Love juga akan mengadakan kunjungan bersama ke rumah pemulihan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa Gerasa yang berada di Bekasi. Kunjungan bersama akan diadakan pada hari Kamis 15 Desember 2022 tepat 11 siang, di mana alamatnya adalah Yayasan Gerasa Bekasi. Bagi yang mau ikut serta dalam kunjungan ke Yayasan Gerasa dapat menghubungi Saudari Desi di nomor yang tertera di layar, ataupun bila Anda tergerak untuk memberikan donasi untuk Yayasan Gerasa dapat mentransfer langsung ke rekening Yayasan Jakarta Mandiri seperti tertera di layar pula dengan menuliskan keterangan atau berita yaitu Gerasa. Terima kasih dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kita sama-sama akan menghadiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mau kembali dalam sikap yang menyembah. Kita mau angkat satu pujian terlebih dahulu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Saya kembalikan kepada Gembala City of Love Church, Bapak Timothy Abraham. Saya persilahkan. Ya. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Grace Suhadi, buat waktu, buat pelayanan, juga kesaksian yang luar biasa, yang sangat memberkati setiap kami di Woman of Love.
Sekali lagi, Tuhan Yesus menyertai juga Ibu, Bapak, dan juga pelayanan, semua yang dikerjakan, Tuhan menyertai dan membuat berhasil. Ya. Nah, para wanita Tuhan, jangan lupa minggu depan kita akan merayakan Natal secara on-site ya di gereja kita di Gedung Sampurna Strategik, North Tower, lantai 3, ya, jam 11 secara on-site. Dan hari Minggu juga ada perayaan Natal juga di Gereja City of Love jam 10 pagi. Oke, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, bisnismu, karirmu, bahkan juga engkau yang masih sekolah pun diberkati studimu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertai dan Tuhan membuat berhasil. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persembahan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permainan bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Juga hari Kamis, jangan lupa kita akan melakukan pelayanan ke Yayasan Gerasa. Mari para wanita Tuhan, kita bergabung untuk jadi berkat. Tuhan Yesus menyertai kita semua.